Juventus mendapat bantuan dari Cristiano Giuntoli untuk mendekati winger Eintracht Frankfurt, Jesper Lindstrom, pada bursa transfer. Juventus selama ini memang dikaitkan dengan pemain sayap berusia 23 tahun, Jesper Lindstrom, sebagai pengganti Federico Chiesa. Melansir dari Juve FC, mereka melakukan upaya lebih lanjut, yakni dengan memasrahkan urusan transfer Lindstrom ke Cristiano Giuntoli, Direktur Olahraga Bianconeri. Hubungan antara Juventus dengan Frankfurt memang masih sangat baik. Sebelumnya, mereka pernah bertukar pemain antara Filip Kostic dan Luca Pellegrini. Melihat kondisi kedua pihak yang baik seperti ini, Giuntoli kabarnya siap menghubungi pihak Frankfurt dan menanyakan situasi dari Lindstrom. Sang pemain sendiri kabarnya sudah setuju untuk merumput di Turin pada bursa transfer musim panas 2023. Namun, pihak Bianconeri belum bisa melanjutkan upaya mereka. Sebab, Frankfurt selaku pemilik resmi dari Lindstrom meminta tebusan sebesar 35 juta euro. Angka setinggi inilah yang membuat Juventus kesulitan mendekatinya. Giuntoli yang dinilai ahli dalam urusan transfer, dipasrahi tugas untuk membujuk Frankfurt agar sudi melepas sang winger dengan harga yang lebih murah. Hanya saja, Lindstrom sendiri kabarnya bukan rencana utama mereka dalam sektor sayap. Terbaru, Juventus masih ingin mempertahankan Federico Chiesa. Pendekatan terhadap Jesper Lindstrom hanya akan dilakukan kalau Chiesa memang sudah pasti hengkang dari Turin pada musim panas 2023. Keputusan Juventus menggantikan Chiesa dengan Lindstrom boleh jadi karena investasi, karena perbedaan usianya keduanya. Tapi jika melihat catatannya lebih dalam, keputusan Juventus mengganti Chiesa dengan Lindstrom bisa dikatakan gegabah, setidaknya untuk saat ini. Soal gol, Lindstrom boleh unggul dengan rataan 0,33 non-penalti goals (NPG) per 90 menit, ketimbang Chiesa dengan rataan 0,21 NPG per 90 menit. Tapi soal kreativitas sebagai winger, Chiesa unggul dengan rataan 0,42 assist dan 4,1 shot creating actions (SCA) per 90 menit ketimbang Lindstrom dengan 0,08 assist dan 2,96 SCA per 90 menit. Keunggulan Chiesa pun bisa dilihat dari kontribusinya dalam permainan, di mana ia melepaskan rata-rata 34,15 operan per 90 menit dengan akurasi 73,3%. Sedangkan Lindstrom rata-rata hanya membuat 26,63 operan saja dengan akurasi 63,7% sepanjang musim 2022/23 lalu. Sebagai winger, Chiesa unggul dalam hal dribble dengan rataan 4,52 dribble dan kesuksesan sebanyak 2,26 kali per 90 menit. Bandingkan saja dengan Lindstrom yang hanya rata-rata membuat 3,21 dribble per 90 menit dan hanya sukses melewati lawan sebanyak 1,52 kali. Melihat catatan keduanya, Juventus akan terbilang gegabah jika menjual Chiesa lebih cepat dan menggantikannya dengan Lindstrom. Tapi jika Bianconeri berpatokan pada proyek masa depan, Jesper Lindstrom punya kapasitas untuk menjadi seperti Federico Chiesa atau melewati catatannya. Pemain senior Juventus Leonardo Bonucci sedang diterpa kabar kurang baik dengan klubnya. Kendati demikian dia menegaskan masih ingin bertahan di Juventus. Di sisi lain, Newcastle United minat memakai jasa pemain berusia 36 tahun itu. Bonucci saat ini memang masih terikat kontrak sampai 2024 bersama Signoria Tua, julukan Juventus. Dia pun ingin menutup karir di klub asal Italia itu. Namun, kabarnya Juventus ingin menjual Bonucci pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Pemain itu pun dicoret dalam skuad pramusim di Amerika Serikat yang membuat makin mempertegas kabar tersebut. Agen Bonucci, Alessandro Lucci mengatakan sudah mendengar berbagai rumor yang berkembang. Namun, kliennya masih ingin membela Juventus. Saya mendengar banyak rumor pasar yang imajinatif tentang Bonucci, tetapi keinginan utamanya adalah bertahan di Juventus, kata Alessandro Lucci dilansir dari Tuttomercato, Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023.
Dia mengatakan Bonucci masih ingin menembus skuad utama Juventus dan tetap menjadi kapten. Oleh karena itu, pemain tersebut berusaha merubah rencana manajemen Juventus, di mana dia menjadi kapten hingga beberapa saat ke depan. Itu untuk mengukir perannya dalam klub yang begitu penting, katanya. Kendati demikian, Alessandro Lucci mengatakan saat ini pihaknya memang masih melihat dinamika rumor yang berkembang. Namun, dia belum bisa memastikan soal kepastian masa depan Bonucci beberapa saat ke depan. Jika situasi pasar terwujud, kami hanya akan mempertimbangkan peluang yang sesuai dengan levelnya untuk menemukan solusi terbaik bagi semua orang, katanya. Massimiliano Allegri lempar janji manis untuk kembalikan Juventus ke Liga Champions musim depan. Sang pelatih asal Italia bertekad mengembalikan kejayaan si Nyonya Tua, julukan Juventus. Juventus melalui musim lalu dengan penuh nestapa. Mereka terkena pengurangan 10 poin karena kasus pemalsuan laporan keuangan. Massimiliano Allegri lempar janji manis untuk kembalikan Juventus ke Liga Champions musim depan. Sang pelatih asal Italia bertekad mengembalikan kejayaan si Nyonya Tua, julukan Juventus. Juventus melalui musim lalu dengan penuh nestapa. Mereka terkena pengurangan 10 poin karena kasus pemalsuan laporan keuangan. Alhasil, Juventus pun finish ke-7 di saat seharusnya berada di tempat ketiga klasemen akhir Liga Italia tahun 2022 sampai tahun 2023. Namun, Massimiliano Allegri tak patah arang untuk mengembalikan Juventus ke level yang sebenarnya. Lakukan yang terbaik, bahkan jika wajar Juventus bertujuan untuk kembali ke Liga Champions, kata Massimiliano Allegri dilansir dari Tuttomercato, Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023. Pelatih berusia 55 tahun itu mengatakan target itu tidak terlalu besar buat timnya. Jadi, Juventus harus mampu berada di posisi keempat klasemen akhir. Karena tahun depan itu akan menjadi yang mendasar, ucapnya. Massimiliano Allegri kembali mengingatkan bahwa tanpa penalti pengurangan 10 poin, maka timnya bisa finish ketiga. Oleh karena itu, dia percaya diri untuk bisa meraih hasil positif musim ini. Tanpa penalti, wajar untuk diingat, kami akan memainkannya lagi tahun ini, mengingat kami finish ketiga di lapangan, katanya.